4年前のクリスマス、家族旅行に行ったの。Halo guys, ketemu lagi di channel aku, Rohma SRG TV. No, drama lagi. Boom. No, boom. It's not. Oh my god, gue gak punya yel-yel sih. Oke guys, di video kali ini gue mau review tentang filmnya Your Eyes Tell yang ya OST-nya itu OST BTS, lagu BTS Your Eyes Tell juga jadi lagunya. And film ini merupakan remake dari filmnya. Bukan remake sih sebenarnya ya. Jadi kayak versi Jepangnya dari film Korea yang berjudul Always. Jadi si Jungkook pencipta lagu Your Eyes Tell ini terinspirasi menciptakan lagu ini dari film Always ini. Jadi dia pernah nonton film ini gitu. Mungkin bersama si Jimin kali ya, karena dia biasa sering sama si Jimin gitu kan. And ya singkat cerita, whatever lah, mau sama si Jimin kayak Taehyung kayak siapa kayak semua member lah, all member gitu. Pokoknya intinya si Jungkook itu terinspirasi untuk membuat sebuah lagu dari film Always ini. Dan lagunya itu adalah Your Eyes Tell. Jadi kenapa judul lagunya Your Eyes Tell aku juga nggak tahu sih sebenarnya kenapa dia bisa pilih judul lagunya itu gitu. Cuman ya memang di film Always itu sih bercerita tentang seorang gadis gitu, seorang gadis yang cantik lah gitu ya, dan dia harus kehilangan penglihatan gitu, karena mengalami kecelakaan lah gitu kan, and sampai membuat dia di kecelakaan itu membuat dia harus kehilangan orang tuanya, papa mama dia di saat bahagia dia gitu, malah menjadi saat terakhir dia gitu kan, kehilangan mama papanya, kemudian kehilangan penglihatan juga gitu. Gimana sih perasaannya kalau seperti itu guys? Tentunya sedih lah ya. And trailer Your Eyes Tell. これおまんじゅうとみかん。誰ですか？柏木あかりです。名前は篠崎瑠衣。見えない分勘がいいんです。おじさんがどんな人かも大体わかりますよ。何年ですか？ネズミ。48。背中に乗って。後悔するよ。大丈夫。私の目見て。見てるよ。嘘つき。4年前のクリスマス、家族旅行に行ったの。俺は許されないことをしたんです。過去は変えられない。今ならまだ視力が回復する可能性があるって。私このままでいい。お金は何とかする。俺があかりさんを助けるから。でかい金が動く。ファイトマネーを。賠償期間二度と戻ってこれなくなるぞ。運命に翻弄される二人の切なすぎる愛。二人の選んだ未来とは。君の目が問いかけている。Oke guys, jadi itu ya cuplikan trailer dari film Your Eyes Tell ya. So guys, nih pemainnya ini benar-benar ya, pemainnya ini kalau menurut aku sendiri sih ini pemainnya benar-benar pemain yang menurut aku sih salah satu pemain yang bagus lah ya di perfilman Jepang ya gitu. Karena dulu juga aku pernah ngikutin nih filmnya si ceweknya nih kalau nggak salah namanya ya, jadi si ceweknya itu nama aslinya Yuriko Yoshitaka tuh ya, Yuriko Yoshitaka. Nah dia nih memainkan perannya si Akari Kashiwagi. Jadi nama si cewek itu yang di film Your Eyes Tell namanya Akari ya, nama ceweknya. Nah untuk casting cowoknya itu Ryusei Yokohama ya, Ryusei Yokohama. Ini si cowoknya ini juga pemain drama romance terbaik juga menurut aku ya di Jepang ya gitu. Ada beberapa film yang dia mainkan gitu yang lumayan bagus juga, cuman aku lupa ya judulnya apa saja gitu, karena kita fokus ngebahas Your Eyes Tell di video kali ini ya guys. Dan nama
dia memerankan perannya si Rui gitu, Rui Shinozaki, seorang pemuda yang udah yatim piatu mulai dari kecil. Jadi dia diasuh di sebuah panti asuhan lah begitu ya ibaratnya. And aku nggak tahu juga di filmnya itu tidak begitu banyak ya cerita tentang di masa kecil dia gitu, gimana dia diasuh di sana dan akhirnya dia pergaulannya salah gitu dengan orang-orang yang tidak punya moral baik lah gitu, dan jadinya dia jadi pemain tinju. Dan awalnya itu dia pemain tinju yang nggak benar gitu, motivasinya nggak benar gitu. Jadi dia kayak mendewakan kekuatan fisik dia lah gitu untuk mengakhiri nyawa semua orang gitu, yang kalau misalnya dia nggak suka yaudah diakhiri aja saat itu gitu. Jadi kayak ya pokoknya nggak benar lah si tokoh Rui ini ya di film ini gitu pada awalnya gitu. And suatu waktu dia bukan membunuh sih sebenarnya ya di film ini, tapi kayak ada seorang langsung kayak ngeblokin mobilnya. And ya you know lah guys, akhirnya mobilnya pun terbalik dan mereka kecelakaan berat gitu, yang mengakibatkan kedua orang tua dia, bapak dan mama dia, meninggal. Kemudian dia harus kehilangan penglihatannya ataupun buta gitu. Nah jadinya si Akari buta kan. Terakhirnya dia bekerja, singkat cerita gitu, dia udah dewasa gitu kan, terus cari kerja di sebuah tempat yang untuk orang-orang kayak customer service lah gitu, nggak harus ketemu dengan pelanggannya gitu, hanya melalui call center lah ya, ibaratnya begitulah ya gitu ya, melalui telepon aja gitu. Nah singkat cerita dia ketemulah dengan si Rui ini kan gitu, ketemu dengan Rui. Kemudian singkat cerita udah mereka klop sering gitu sering bareng nganter si Rui ini, sering nganter si cewek ini, si Akari ini pulang ke rumahnya gitu setelah kerja. Terus si Akari ini juga sering singgah di tempat kerjanya si Rui gitu. Jadi guys, sebelumnya tuh si Rui ini udah keluar ya dari geng dia pemain tinju yang punya motivasi yang salah inilah gitu dulunya. Jadi dia kayak ngegantiin, adalah dulu paman-paman kerja di kayak Han lah gitu kan. Jadi dia kerja di situ jadinya gitu, satpam kayak penjaga lah gitu ya, menjaga. Nah jadi kerja di situ, dan cewek ini sering singgah ke situ karena dulu dia kompak banget sama paman-paman itu, dan sekarang digantikan sama si Rui. Dan terakhirnya si cewek ini sadar pada saat digantiin sama si Rui gitu. Nah awalnya si Rui ini ngaku-ngaku jadi si paman itu gitu kan, karena cewek ini nggak bisa lihat gitu kan. Nah tapi terakhirnya dia kayak ngerasa aduh kayaknya aku harus jujur deh gitu, karena dia ngelihat si cewek ini benar-benar tulus gitu loh, kayak nggak pantas dia dibohongin gitu. Jadi dia jujur kalau misalnya dia itu masih muda gitu, and seumuran lah gitu sama si cewek ini. Dan singkat cerita udah mereka klop lah gitu kan. Nah terus singkat cerita si cewek ini membawa si cowok ini ke sebuah pantai gitu. Nah di sana si cewek ini cerita tentang masa lalu dia gitu kan. Terus disebutin kayak sebutin kode lah gitu, bahwa saya pada saat itu dia di tanggal sekian, terus di daerah bla 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 gitu kan, saya jadi mengalami kecelakaan gitu di jam sekian. Nah, jadinya teringat dong si cowok ini gitu kan pada bahwasanya, dan itu salah satu memori yang nggak bisa dia lupakan gitu, memori terburuk yang nggak pernah bisa dia lupakan mungkin. Jadinya dia ingat benar gitu loh di saat itu, bahwasanya dia sedang ada masalah juga dengan bapak-bapak gitu kan, yang sebenarnya itu bukan salah dia 100% sih gitu kan, karena dia juga nggak tahu gitu loh kenapa dia bisa seperti itu kan, dia nggak tahu gitu loh. Sebenarnya dia ini baik, cuman karena salah pergaulan aja gitu kan guys. Ya nggak tahu lah, di situ juga dia sebenarnya terkejut gitu kenapa bapak-bapak itu bisa memilih bunuh diri gitu loh ya kan. Nah terus jadinya ya, tapi mau nggak mau memang yang namanya di saat itu juga dia merupakan salah satu faktor pendukung kenapa bapak-bapak itu bisa memilih bunuh diri, karena memang bapak-bapak itu kan punya masalah sama si cowok ini gitu kan, si Rui ini gitu kan. Nah jadinya ya mau gak mau si Rui ngerasa bahwa dia 100% penyebab dari kecelakaan si bapak itu, dan juga harus melibatkan diri bahwasanya dia juga yang menyebabkan kecelakaan si cewek ini gitu loh. Nah yaudah gitu deh. Nah terus langsung deh dia ngerasa bersalah gitu kan. Terakhirnya kayak si Rui ini kayak nggak si cewek ini harus bisa ngelihat gitu, dia yang ngerasa si cewek ini punya hak gitu loh. Jadi kayak
Jadi kayak tiba-tiba dia punya motivasi tersendiri gitu, bahwasanya si cewek ini berhak untuk bisa melihat keindahan dunia dan apa namanya, dan sukses gitu loh menurut dia. Dan dia kayak ngerasa, aduh, aku tuh nggak apa namanya, walaupun nanti aku tuh nggak berada di sisi si cewek ini pada saat dia bisa melihat keindahan dunia dan bisa bahagia dan bisa sukses gitu loh. Jadi kayak dia punya motivasi seperti itu, kemudian dia kayak berusaha mencari dana, kemudian dia balik lagi menjadi seorang petinju gitu, petinju apa namanya, kompetisi, mengikuti kompetisi tinju gitu, tapi dengan cara sehat lah gitu ya. Dan dia punya satu tim baru gitu yang memang motivasinya bagus dan emang metode apa namanya, metode tanding mereka tuh memang bagus, tidak apa namanya, menimbulkan benci lah apa segala macam tuh, pokoknya bertanding sehat lah gitu. Nah, satu waktu ini puncak klimaksnya nih ya, jadi dia ngikutin tinju itu. Nah kemudian dulunya itu nggak benar gitu. Nah pasti ya kalau lawanan sama dia nggak pernah seimbang gitu lawannya lah ibaratnya gitu. Pasti dia tuh curang lah ibaratnya gitu. Dan si bosnya ini khawatir gitu kalau nantinya akan merenggut nyawanya si cowok ini, si Rui ini gitu kan. Nah jadinya karena si Rui ini apa namanya, kekeh benar gitu. Jadi kayak pokoknya di pikiran dia, pokoknya si cewek itu harus bisa melihat, harus punya dana lah gitu untuk apa namanya, ngoperasi matanya si cewek itu gitu. Jadi apapun akan dia lakuin gitu lah ibaratnya ya gitu. Nah terakhirnya ya udah dia terimalah tantangan dari si bosnya yang dulu itu gitu kan, yang jahat itulah gitu. Nah mereka bertanding lawan, dan yang bener guys, saingan dia, oh my god, sumpah sih saingan dia parah. ini nih saingan dia, cuplikannya. Gak sebanding kan guys, gak sebanding dong. Tapi namanya kekuatan cinta ya, namanya udah apa namanya, pengorbanan gitu ya. Tidak disangka-sangka si Rui pun menang guys. Dan akhirnya si Rui menang udah. Tapi ya setelah dia menang gitu kan, terus dia apa namanya, nelpon dia pun ditabrak oleh orang yang tidak kenal, dan ternyata orang itu adalah bosnya yang dulu. Dan setelah dia tabrak, dibunuh dong. Sudah pun ditabrak, dibunuh, punggungnya dibunuh ya guys, punggungnya ditusuk sama si bosnya, and then dia sudah tidak bisa bangkit lagi. Dan ya singkat cerita, si cewek, si Akari pun sudah bisa melihat, dan dia bisa menjalani hidupnya lah ya, barbershop gitu. Dan jadinya si cowoknya di suatu waktu nggak disengaja mereka ketemu gitu. Dan awalnya si cowok ini nggak sadar kalau misalnya namanya juga dia dulu kenal sama si cowok itu, matanya buta gitu kan. Jadi dia nggak tahu kalau misalnya si cowok ini adalah si Rui gitu. Dan karena memang si Rui ini juga jadi ganti nama gitu, bukan Rui lagi nama dia gitu. Dan kan dulu pas flashback nih ya guys. Jadi dulu pas waktu si cowok ini nggak bisa ngelihat, jadi dia pernah ngusut si cowok ini pada saat dia pulang bertanding tinju lah gitu kan. Jadi si cewek ini punya daya ingat yang kuat sih gitu. Jadi pada saat dia ngusut itu dia tahu gitu, ini badan siapa sih yang pernah gue kusut gitu. Dan terakhirnya di suatu rumah sakit gitu, di tempat si Rui ini dirawat gitu kan. Nah cara tidak sadar mereka ketemu di situ, dan si Akari ini pun nggak sengaja gitu kan gusut si Rui ini. Dan kayak dia ngerasa, kok aku kayak pernah nih gusut orang ini gitu lah kan guys ya. Tapi dia lihat gitu kan name tagnya, oh ini bukan si Rui gitu, kalau aku dulu kan si Rui gitu lah ibaratnya gitu kan. Nah, jadinya wah yaudah deh gitu ya, udah basa-basi ngomong udah. Tapi si Rui ini ngerasain oh my god, cewek udah bisa ngeliat gitu ibaratnya. Kayak dia ngerasa gaduh-gaduh kali ya, antara bahagia gimana gitu. Tapi yang pastinya dia bahagia lah, karena memang si cewek ini berhak gitu kan. Cuman karena dia ngerasa kayak malu gitu ya kan, memperkenalkan diri dia sama si cewek gitu, jadinya ya diam aja deh dianya gitu. Nah terakhirnya singkat cerita nih si cowok ini tanpa disengaja pergi ke barbershopnya si cewek ini gitu kan, si Akari ini. Nah Rui ini nyampe di barbershopnya si Akari, kemudian dia kayak ngelihat tanaman yang dulu guys waktu si Rui ini bekerja di pos lah kan gitu, pos perumahan itu gitu. Nah itu tanaman yang biasanya disiram sama mereka, dan biasanya wangi bunganya itu kalau udah mekar gitu, kayak rasa gitu sama si Akari itu gitu. Dan dia selalu senang gitu kalau misalnya udah waktunya si bunganya itu mekar gitu. Nah itu mau jadi kayak mengingatkan kisah mereka dulu gitu. Si Rui jadi kayak teringat gitu, oh my god gitu, kayak ibaratnya kayak
dia mulai sedih doang, baper doang gitu kan, kayak keinget si cewek itu. Kemudian kayak ada kayak berupa kenang-kenangan gitu lah yang pernah dikasih dia ke si Akari gitu, dia ngasih ke si Akari, dan sebenarnya itu pemberian dari suster dia dulu yang rawat dia dulu di panti asuhan gitu. And then so ya, kita cerita setelah itu nggak sadar dia pun menitikkan air mata pada saat melihat kenang-kenangan yang dulu dikasih dia dari suster ke si Akari ini, dan dia menangis. Dan karyawannya si Akari ini pun kayak heranan gitu, ini kenapa sih cowok ini kok bisa nangis sih ngeliat itu kan barangnya si bos saya si Akari gitu dong kan. Nah terus tiba-tiba ya sudah gitu, pergi dong si Ruinya gitu kan. Nah pergi dari barbershopnya. Nah kemudian belum jauh mungkin beberapa meter gitu kan. Nah si Akarinya tuh udah balik lagi ke itu, dan ternyata si anjingnya itu, anjing peliharaan mereka dulu gitu, waktu si Akari ini masih buta gitu ya, namanya anjingnya kan pasti kenal gitu, bau badannya yang dulu sering teman sama si Akari, yang sering gitu udah lama gitu jagain, pasti kenal lah gitu kan. Nah jadi dia kenal dong kalau ternyata si Rui itu orang yang dikenal sama si anjingnya gitu. Jadi di anjingnya ini kayak gonggong aja terus gitu, jadi kayak apa sih ini gitu. Akarinya kayak mikir nih kenapa sih si anjingnya ini kenapa sih gitu. Nah terus dia nanya dong gitu sama karyawannya, emang barusan yang masuk siapa gitu, pelanggannya siapa gitu. Terus cerita karyawannya kan, oh iya dia ngomong gitu kan kalau karyawan yang tadi masuk itu ngelihatin bunga itu, kemudian ngelihatin itunya juga kayak kenang-kenangan yang tadi itu, dan dia menitikkan air mata. Nah di situ baru si cewek itu nggak gitu, oh benar itu si Rui gitu. Langsung lari dong si ceweknya guys, lari keluar bawa si anjingnya, terus kejar terus si cowoknya si Rui, dan akhirnya ketemu sama si Rui. And ya setelah mereka ketemu, bukan nggak di jalan itu nggak ketemu. Nah terus dia bingung dong, kemana sih Ruinya. Nah terus dia mikir, oh mungkin dia pergi ke ke tempat mereka dulu gitu, tempat biasa lah ya gitu, kayak tempat favorit mereka lah gitu. Nah terus si Akarinya pergi ke sana, dan ternyata benar si Rui ada di sana guys. And Akari langsung manggil si Rui, dan sebenarnya si Rui kenapa bisa ke situ, dia udah ada niatkan mau bunuh diri gitu. Awalnya dia udah punya niat bunuh diri, tapi karena si Akari langsung manggil dia, dan kayak si Akari nggak mau tahu gitu loh, kenapa tiba-tiba si Rui itu bisa menghilang pada saat di mata dia udah bisa ngelihat gitu. Si Akari tuh nggak mau tahu, yang dia tahu si cowok itu nemani dia pada saat susahnya gitu. Jadi dia melupakan semua yang buruk-buruk tentang si Rui, dan dia melupakan bahkan dia melupakan bahwasanya si Rui itu adalah orang yang sudah membunuh orang tua dia, dan bahkan dulunya membuat dia sampai kehilangan penglihatan gitu. Ya namanya juga udah suka gitu ya kan guys, udah kayak ngerasa klop gitu kan. Namanya juga manusia pasti punya kesalahan lah di masa lalu gitu, tapi kita harus kayak ngelihat what's point on our future gitu. Jadi apa yang harus kita lakukan di depannya. Singkat cerita si ceweknya tuh kayak memutuskan, Rui Asterio, kayak ya dia kayak bilang dia nggak peduli gitu kalau si Rui ini dulu yang buat mata dia buta, pokoknya dia sekarang udah bisa ngelihat, terus dia udah bisa sukses, dan dia hanya mau sama si Rui. Dan akhirnya mereka pun bersama. Cerita tamat gitu guys. So guys, pesan moral dari film ini adalah, yang pertama aku fokus sama si Akari. Kenapa aku fokus sama si Akari? Karena di posisi dia yang tidak bisa melihat, dia masih semangatnya untuk menjalani hidupnya. Udah pun dia tidak bisa melihat, tidak punya orang tua gitu loh, kayak ibaratnya komplikasi lah gitu penderitaan dia, tapi dia masih bisa semangat guys gitu. Dia masih sanggup kayak pokoknya gue masih punya tangan, masih punya kaki gitu, gue masih bisa bekerja gitu loh. Jadi kayak dia tetap kayak mengusahakan versi terbaik dia gitu loh, kayak ibaratnya gitu loh guys. Nah, itu sih poin penting yang aku petik dari film ini gitu. Jadi kayak ibaratnya semangat itu harus benar-benar harus tumbuh dari di dalam diri kita gitu, harus kita yang menumbuhkannya gitu, nggak bisa dari luar. Kemudian motivasi yang benar dalam motivasi hidup kita yang benar. Kemudian prinsip hidup itu sangat penting ya gitu. Si cewek ini juga punya prinsip gitu, jadi kan dia udah tahu dia nggak bisa ngelihat gitu kan, dia udah nggak bisa ngelihat gitu, jadi dia kayak punya prinsip bahwasanya dia harus bisa hidup gitu, pekerjaan apapun itu yang penting halal gitu. Jadi apapun itu pekerjaan yang punya gaji sedikit kayak mau apa, kayak dia harus coba gitu. Dan guys, itu pekerjaan satu-satunya yang paling berharga sama dia, dan cuman itu perusahaan yang bisa nerima dia gitu. Walaupun memang di perusahaan itu dia sempat kayak berselisih paham sama bos dia gitu, karena bos dia maklum lah gitu, hidung belang guys, biasalah gitu. Tapi dia kayak berusaha kayak pokoknya gue harus bisa hidup gitu, bisa biaya diri gue sendiri gitu. Dan bahkan pada saat dia pun kayak
yang waktu berselisih paham dengan bos dia itu agak berat sih gitu kan, memutuskan waktu dia harus keluar dari perusahaan itu gitu. Karena dipaksa juga kan bukan dipaksa sih, kayak disaranin juga sama si Rui gitu kan, Akari itu kamu tuh harus keluar dari situ, itu udah nggak benar, udah nggak sehat nih, bos kamu tuh udah nggak bener gitu, udah mencoreng nama baik dia gitu, udah melecehkan kamu gitu. Tapi kayak si Akari itu kayak sadar gitu bahwasanya sesulit apapun tantangan yang kita alami, kayak masalah yang kita alami, jalan keluarnya bukan kekerasan gitu, tapi kayak kita harus berdamai dengan diri sendiri dan orang lain gitu. Nah itu sih yang ngebuat kayak si Rui meleleh dong guys ya. Dan mereka sempat gitu, si Rui sama si Akari itu slack lah ibaratnya gitu ya, nggak cakapan lah gitu, karena ya itu mereka punya dua prinsip yang berbeda gitu, prinsip menjalani hidup yang berbeda gitu. Tapi akhirnya si Akari ngalah kok gitu, jadi dia keluar dari perusahaan itu. Kemudian jadinya si Rui balik lagi menjadi petinju, tapi petinju yang pertandingan sehat lah ya. Nah kemudian si Akari nih ya mengisi-ngisi waktunya dengan pekerjaan kayak buat piring dari tanah liat gitu loh, piring kayak ya itu sih poin pentingnya ya, semangat si Akari. Nah, kemudian yang kedua pesan moralnya adalah rela berkorban. Rela berkorban itu yang aku ambil dari si Rui ya. Jadi kenapa dia bisa rela berkorban guys? Rasa menghilangkan kebahagiaan si Akari lah gitu. Jadi dia benar-benar 100% gitu ngerasa benar-benar bersalah, dan kemudian dia rela mengikuti pertandingan yang semua orang pasti tahu gitu loh, kayak pertandingan gak seimbang gitu loh, saingan dia segede itu, oh my god, tapi dia rela mengikuti pertandingan itu. Dia juga latihan apa segala macem gitu demi untuk mendapatkan upah yang nantinya bisa dia pakai untuk mengoperasi matanya si Akari tadi gitu. Itu sih yang kedua ya, rela berkorban, bertanggung jawab juga ya ibaratnya gitu. Nah terus yang ketiga, poin pentingnya yang ketiga adalah memaafkan ya. Nah kalau di sini memaafkan sih sebenarnya kedua belah pihak sih saling memaafkan ya, baik si Akari maupun si Rui gitu. Tapi aku sini yang paling aku sorot sih memaafkan di sini di bagiannya perannya si Akari ya. Kenapa? Karena karena ya siapa sih yang mau kehilangan kedua orang tua di saat-saat kita bahagia gitu, tiba-tiba hilang. Nah terus juga tiba-tiba harus kehilangan penglihatan juga gitu. Tapi si Akari itu mau memaafkan gitu loh kejadian itu gitu. Nah itu sih poin ketiganya ya, memaafkan gitu. Nah terus ya yang terakhir nih, kasih. Tapi pastinya sih kasih sama memaafkan ini sama ya seharusnya. Jadi kalau misalnya kita udah punya kasih gitu, pasti kita mau memaafkan keadaan sepahit apapun itu di masa lalu kita, pasti kita mau memaafkannya gitu. Itu yang namanya kasih ya. Nah karena sebenarnya kalau aku lihat sih kedua pemerannya ini, baik si Akari sama Rui ini sama-sama punya sisi kasih yang lumayan besar juga gitu. Tapi yang paling aku sorot di sini juga si Akari, karena kenapa? Benar-benar gitu loh. Dia itu kalau misalnya menolong seseorang itu benar-benar karena niatan dari dalam hati gitu. Jadi pada saat dia juga masih buta, dan bahkan pada saat dia juga udah bisa melihat, tetap gitu loh, melakukan sesuatu itu ikhlas gitu. Ikhlas karena apa? Karena dia punya kasih yang benar, fondasi kasih yang benar menurut aku. So guys ya, sekian ya. Jadi aku bisa ngambil 4 pesan moral dari film ini. Yang pertama tanggung jawab, kemudian yang kedua yang pertama itu kerja keras, kemudian yang tanggung jawab, yang keempat itu yang ketiga itu adalah memaafkan, yang keempat itu adalah kasih ya. Aku ambil 4 pesan moral. So guys, sekian review film Your Eyes Tell kali ini. Kalau misalnya kalian pengen nonton, nanti aku buatin
webnya di bawah, alamat webnya di bawah, so kalian bisa klik dan tinggal nonton deh. Nah, so guys, kalau kalian ngerasa tertarik dengan filmnya, cus nonton kuy. Kalau menurut aku sih worth it lah ya untuk ditonton gitu. So guys, ya sekian review kali ini. Semoga kalian suka video aku kali ini, and bye bye. 見てるよ。嘘つき。4年前のクリスマス、家族旅行に行ったの。俺は許されないことをしたんです。過去は変えられない。今ならまだ視力が回復する可能性があるって。私このままでいい。お金は何とかする。俺があかりさんを助けるから。でかい金が動く。ファイトマネーを。賠償期間二度と戻ってこれなくなるぞ。運命に翻弄される二人の切なすぎる愛。二人の選んだ未来とは。君の目が問いかけている。